Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustaz sekalian? Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi aspek kerajinan dari mata pelajaran prakarya. Salawat dan salam kita persembahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz sekalian, untuk materi kita pada bab pertama yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Adapun kompetensi dasar yang kita akan dapatkan pada materi ini yaitu yang pertama memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter dan teknik pengolahan bahan lunak. Misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips dan lain-lain. Yang kedua, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips dan lain-lain. Berikutnya, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Berikutnya, perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Berikutnya, indikator pencapaian kompetensinya adalah pertama, memahami jenis, sifat, dan karakter bahan lunak. Yang kedua, memahami teknik pengolahan bahan lunak. Yang ketiga, memilih jenis, bahan, dan teknik pengolahan bahan lunak. Yang keempat, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan bahan lunak. Yang kelima, merancang produk kerajinan bahan lunak. Yang keenam, membuat produk kerajinan bahan lunak. Yang ketujuh, menyajikan produk kerajinan bahan lunak. Adapun materi pembelajaran kita pada bab pertama ini adalah 1. Jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. A. Jenis, sifat, dan karakter bahan lunak. B. Teknik pengolahan bahan lunak. Yang kedua, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak. Yang pertama, jenis bahan. Yang B, teknik pembuatan. Yang ketiga, jenis perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan bahan lunak. Yang pertama, prinsip perancangan. Yang B, prinsip pembuatan. C, prinsip penggunaan. Keempat, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan bahan lunak. A. Merancang. B. Membuat. Baik, kita masuk kepada materi bab pertama, kerajinan dari bahan lunak. Jadi di Indonesia ini memiliki sumber daya unggulan yang bisa dijadikan bahan kerajinan. Yang sering kita dijumpai di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang luas di Indonesia ini, adalah kerajinan dari bahan lunak. Bagi masyarakat Indonesia, benda-benda kerajinan yang dapat kita jumpai sebagai alat untuk memperkenalkan keragaman budaya daerah Nusantara. Adapun daya tarik dari benda kerajinan setiap daerah ini memiliki corak dan bentuk yang berbeda-beda sehingga kita bisa mengenal daerah tersebut melalui benda kerajinannya. Adapun materi kita terdiri ada 4 subbab. Yang A, jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. B, jenis, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak. C, prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan bahan lunak. D, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan bahan lunak. Kita masuk kepada materi yang pertama, A, jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Jenis, sifat, dan karakter bahan lunak.
Bahan lunak contohnya tanah liat, getah, lilin, parafin, plastisin, clay polimer, clay tepung, dan gips. 1. Tanah liat. Tanah liat atau lempung adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Jadi tanah liat ini memiliki partikel yang sangat halus yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Lempung membentuk gumpalan keras saat kering dan lengket apabila basah terkena air. Manfaat tanah liat antara lain untuk menghilangkan rasa pahit pada daun pepaya dengan merebus dengan tanah liat atau lempung. Selain daripada tanah liat ini menjadikan sebagai bahan pengolahan untuk lunak, ia juga bisa dijadikan sebagai alat alternatif untuk menghilangkan rasa pahit di saat kita merebus daun pepaya. Berikutnya, getah. Ada beberapa jenis getah yang diperoleh dari hasil penyadapan pohon, seperti getah karet, getah pinus, dan getah nyatu. Getah tersebut dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan menghasilkan produk turunan getah seperti gondorukem, terpentin, kopal, karet, dan getah perca. Lilin dan parafin. Bahan yang biasa digunakan sebagai bahan bakar pada lilin adalah parafin. Parafin bisa didapat dari proses kristalisasi setelah proses distilasi dilakukan. 4. Sabun batangan. Sabun bat adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan peralatan. Surfaktan ini merupakan zat kimia yang digunakan untuk alat pembersih